Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 96, 97, dan 98 dari surat Al-Maidah. Adapun terjemahan dari ayat 96 surat Al-Maidah adalah sebagai berikut. Artinya, dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang berikhram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Adapun terjemahan ayat 97 adalah sebagai berikut. Artinya, Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan qalaid. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang terakhir adalah ayat 98, artinya, ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Terakhir adalah ayat 99 dari surat Al-Maidah, yang artinya, kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah, dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan. Terkait dengan ayat 96 sampai dengan 99 dari surat Al-Maidah yang telah kita bacakan tadi, maka Ibnu Abbas berkata dalam satu riwayat hadis darinya, yaitu Sa'id bin Al-Musayyab, Sa'id bin Jubair, dan selain mereka, tentang firman Allah Ta'ala, yaitu dalam ayat 96 surat Al-Maidah, di mana terdapat kalimat yang artinya sebagai berikut. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut. Jadi maksud dari ayat ini, yaitu kalimat ini, buruan laut, itu adalah binatang laut yang diburu dengan lunak. Selanjutnya, kalimat dari ayat 96 tersebut adalah, dan makanan yang berasal dari laut. Jadi ini maksudnya adalah binatang laut yang diambil darinya dalam keadaan asin dan kering, asing dan kering. Ibnu Abbas berkata dalam riwayat yang masyhur darinya, memburunya adalah binatang yang diambil darinya dalam keadaan hidup, dan makanan yang berasal dari laut, yang terdampar di pantai dalam keadaan mati. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Umar, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhum, dan selain mereka meriwayatkannya dari Abu Bakar As-Siddiq bahwa ia berkata, dan makanan yang berasal dari laut adalah sesuatu yang ada padanya. Adapun Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hasim meriwayatkannya dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Ta'ala, yaitu dalam kalimat pada ayat 96 surat Al-Maidah yang berbunyi, artinya, dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut. Selanjutnya ia berkata, dan makanan yang berasal dari laut itu adalah binatang yang terdampar. Dan Ibnu Abbas berkata, dan makanan yang berasal dari laut adalah binatang yang terdapat di pantai dalam keadaan mati. Keduanya juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Nafi bahwasanya Abdurrahman bin Abu Hurairah bertanya kepada Ibnu Umar sambil berkata,
Sesungguhnya lautan telah melemparkan banyak ikan paus dalam keadaan mati. Apakah kami boleh memakannya? Ia menjawab, jangan kalian makan. Ketika Abdullah kembali kepada keluarganya, ia mengambil mushaf lalu membaca surat Al-Maidah. Kemudian sampai pada ayat ini, yaitu ayat 96 surat Al-Maidah yang berbunyi, dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Maka ia berkata, pergilah dan katakan kepadanya bahwa boleh memakannya, karena itu adalah makanan dari laut. Ibnu Jarir juga memilih pendapat ini, bahwa yang dimaksud dengan kalimat dan makanan yang berasal dari laut, itu maksudnya adalah binatang laut yang mati di sana. Ibnu Jarir berkata, telah diriwayatkan satu keterangan dalam perkara ini, dan sebagian mereka meriwayatkannya secara mauquf. Lalu ia meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda dengan ayat yaitu yang kita bacakan tadi di atas, yang artinya dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut, dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Abu Hurairah berkata bahwa Allah telah berfirman, yaitu dalam kalimat makanan yang berasal dari laut. Maksudnya adalah ini adalah binatang dari laut yang terdampar dalam keadaan mati. Di sini Ibnu Jarir berkata, sebagian ulama telah menyatakan mauquf hadis ini pada Abu Hurairah. Lalu ia meriwayatkannya secara mauquf. Sebagai keterangan adalah At-Tabari 12729, marfu 12730, mauquf. Dan kedua sanad ini sahih. Maka yang marfu tidak terkontaminasi dengan yang mauquf, tapi menguatkannya. Selanjutnya Allah juga berfirman, yaitu dalam kalimat pada ayat 96 surat Al-Maidah, yang artinya sebagai makanan yang lezat bagimu. Ini maksud daripada kalimat pada ayat ini adalah, maksudnya adalah bermanfaat dan bahan makanan untuk kalian, hai orang-orang yang diajak bicara, dan bagi orang-orang dalam perjalanan. Ini adalah kalimat selanjutnya dalam ayat 96. Di sini sayyarah itu adalah bentuk jamak dari sayyar. Selanjutnya Ikrimah berkata, maksudnya adalah bagi orang-orang yang berada di hadapan lautan. Sedangkan ulama lain berkata, yang lunak darinya itu untuk, artinya lunak sih mungkin mudah, itu adalah untuk orang yang memburunya dari hadapan laut. Sedangkan dan makanan yang berasal dari laut adalah binatang yang mati padanya atau yang diburu darinya dan diasinkan, dibuat dendeng sebagai bekal untuk orang-orang yang melakukan perjalanan dan orang-orang yang jauh dari laut. Hadis ini telah direwetkan seperti hal tersebut dari Ibnu Abbas, Mujahid, As-Suddi, dan selain mereka. Jumhurul ulama telah berdalil akan kehalalan bangkai binatang laut berdasarkan dengan ayat ini. Dan dengan keterangan, yaitu adalah hadis yang direwetkan oleh Imam Malik dan dari Jabir bin Abdullah, yang dimana beliau berkata, yang artinya Rasulullah SAW mengirim satu pasukan ke arah pantai. Beliau mengangkat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sebagai komandan, dan jumlah mereka sebanyak 300 orang. Aku termasuk di antara mereka. Lalu kami keluar, hingga ketika kami sudah berada di pertengahan jalan, perbekalan kami habis. Maka
Abu Ubaidah memerintahkan untuk mengumpulkan sisa pembekalan pasukan. Jadi sisa pembekalan pasukan tersebut. Sehingga seluruhnya dapat dikumpulkan. Hasilnya adalah 1 tas kurma. Kami makan setiap hari sedikit demi sedikit sehingga habis. Dan tidak ada yang kami peroleh jatahnya melainkan 1 kurma untuk masing-masing orang. Maka aku berkata, apakah kita cukup hanya dengan 1 kurma? Selanjutnya kami merasakan kehilangan pada saat habis. Lalu kami sampai di lautan. Tiba-tiba ada seekor ikan paus sebesar anak gunung, ya sebesar bukit. Maka pasukan tersebut makan dari ikan paus itu selama 18 hari. Lalu Abu Ubaidah memerintahkan untuk mengambil 2 tulang rusuk, maksudnya dari ikan tersebut, lalu ditegakkan. Kemudian ia memerintahkan dengan kendaraan unta untuk berjalan melewati bagian bawah 2 tulang rusuk tersebut. Dan kendaraan unta itu tidak menyentuhnya atau mengenainya. Hadis ini ditakhrij dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dan memiliki banyak jalur dari Jabir. Sedangkan di dalam Sahih Muslim dari Jabir juga disebutkan, yaitu artinya, tiba-tiba di pinggir pantai ada seekor binatang besar badannya, maka kami mendatanginya. Ternyata seekor binatang tersebut disebut Al-Anbar atau ikan paus. Lalu Abu Ubaidah berkata, ini sudah jadi bangkai. Lalu kemudian ia berkata, tidak, kita adalah utusan-utusan Rasulullah SAW dan kalian dalam keadaan membutuhkan makanan, maka makanlah. Lalu kami berdiri padanya selama 1 bulan dan jumlah kami 300 orang sehingga kami gemuk. Sungguh aku melihat kami menciduk minyak dari lekuk mata ikan tersebut dengan menggunakan gayung besar. Dan kami mengambil potongan dagingnya seperti sapi jantan. Abu Ubaidah telah mengambil dari kami sebanyak 13 orang lelaki. Lalu mendudukkan mereka pada lekuk matanya, maksudnya mata ikan tersebut. Dan ia mengambil 1 tulang rusuknya, lalu ditegakkannya. Kemudian seekor unta yang paling besar berjalan lalu lewat di bawah tulang rusuk tersebut. Kami berbekal dengan daging mentah dan daging setengah matang dari ikan tersebut. Ketika kami sampai di Madinah, kami mendatangi Rasulullah SAW. Lalu kami menceritakan hal tersebut kepada beliau. Kemudian Nabi SAW bersabda, itu adalah rezeki dari Allah. Keluarkan untuk kalian. Jadi itu adalah rezeki dari Allah yang dikeluarkan untuk kalian. Apakah kalian membawa sedikit dagingnya agar kami dapat merasakannya? Lalu kami mengirimkan kepada Rasulullah SAW daging ikan tersebut dan beliau memakannya. Di dalam sebagian riwayat Muslim disebutkan bahwasanya mereka bersama Nabi SAW pada saat mendapatkan ikan ini. Maka sebagian ulama berkata itu adalah kejadian yang lain. Dan sebagian lain berkata itu adalah suatu permasalahan yang sama. Tetapi mereka pertama kali bersama Nabi SAW, lalu beliau mengutus mereka dalam bentuk 1 pasukan di bawah pimpinan Abu Ubaidah. Kemudian mereka mendapatkan ini, maksudnya ikan tersebut, dan pasukan mereka pada saat itu yang bersama Abu Ubaidah. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai keterangan, hadis ini berdasarkan kitab Al-Muwatta halaman 930, 931
Juga Al-Bukhari 592 Fats, dan Muslim 110 dan 111. Selanjutnya Malik meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, seseorang bertanya kepada Nabi SAW sambil berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami dalam perjalanan mengarungi lautan. Kami membawa sedikit air. Jika kami berwudu dengannya, maka kami akan kehausan. Apakah kami boleh berwudu dengan menggunakan air laut?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Laut itu suci airnya dan halal bangkainya." Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam, yaitu Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal. 4 ulama penulis kitab Sunan yang disahihkan oleh Al-Bukhari, At-Tirmizi, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan selain mereka. Sekelompok sahabat Nabi SAW telah meriwayatkannya juga seperti ini. Telah terhujah dalam ayat ini dan para ulama fikih yang berpendapat bahwa binatang laut boleh dimakan dan tidak ada pengecualian sedikit pun padanya. Dan telah disebutkan dari Abu Bakar As-Siddiq bahwa ia berkata dalam menafsirkan firman Allah tentang yang kalimat yang artinya "dan makanan yang berasal dari laut", yaitu dalam ayat 96 surat Al-Maidah. Itu maksudnya adalah semua yang ada padanya. Maksudnya semua yang ada padanya itu yaitu berasal dari laut. Sebagian ulama mengecualikan, yaitu pengecualiannya adalah kata, dan membolehkan selainnya. Jadi sebagian ulama tetap mengecualikan kata dan membolehkan selainnya. Berdasarkan riwayat dari Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, dan Abdurrahman bin Utsman At-Taimi, bahwasanya Rasulullah SAW melarang membunuh kata. Ulama lain berpendapat dari binatang buruan laut yang boleh dimakan adalah ikan, sementara kata tidak boleh dimakan. Dan para ulama berselisih pendapat untuk selain keduanya. Ada yang mengatakan bahwa seluruhnya boleh dimakan, artinya seluruh binatang yang berasal dari laut itu boleh dimakan. Ada yang berkata tidak boleh dimakan, maksudnya sebagian dari tertentu, misalnya kata. Ada juga yang berpendapat bahwa jika ada binatang darat yang boleh dimakan, maka binatang laut yang serupa dengannya juga boleh dimakan. Dan jika ada binatang darat yang tidak boleh dimakan, maka binatang laut yang serupa dengannya, maksudnya mirip dengan binatang darat tersebut, maka tidak boleh dimakan. Ini seluruhnya pandangan-pandangan dari mazhab Syafi'i. Sedangkan Abu Hanifah berkata tidak boleh dimakan binatang laut yang mati di lautan. Sebagaimana juga tidak boleh dimakan binatang darat yang sudah mati. Hal ini berdasarkan keumuman dari firman Allah, yaitu pada surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai. Adapun mayoritas dari sahabat-sahabat Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal telah berhujah dengan hadis tentang ikan paus yang sudah disebutkan dengan hadis laut itu suci airnya dan halal bangkainya yang telah disebutkan sebelumnya. Imam Syafi'i meriwayatkan dari Ibnu Umar yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, telah dihalalkan untuk kita 2 jenis bangkai dan 2 jenis darah. Adapun 2 jenis bangkai adalah ikan dan belalang. Adapun 2 jenis darah adalah hati dan limpa. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Daruqutni, Al-Baihaqi, dan hadis ini memiliki penguat dan diriwayatkan secara mauquf. Wallahu a'lam. Selanjutnya, firman Allah yang terdapat dalam
ayat 96 surat Al-Maidah, yaitu terdapat kalimat yang artinya, dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. Maksud daripada ayat ini adalah pada saat kalian sedang melaksanakan ihram, maka diharamkan atas kalian berburu. Dan ini menunjukkan akan diharamkannya perbuatan itu. Maka jika seseorang muhrim, artinya orang yang sedang melakukan ihram, melakukan pemburuan terhadap binatang buruan dengan sengaja, maka dia berdosa dan membayar denda atau kafarat, atau karena kesalahannya maka ia membayar denda. Diharamkan atasnya makan daging buruan tersebut, karena pada haknya binatang buruan ini adalah seperti bangkai. Dan juga pada hak selain dia dari orang-orang muhrim, yang itu yaitu orang-orang yang berihram dan telah bertahalul, menurut pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya. Dan ini juga berpendapat Al-Qasim, Salim, Abu Yusuf, Muhammad dan selain mereka. Jika dia memakannya atau sedikit darinya, apakah mengharuskan balasan kedua? Menurut ulama ada dua pendapat. Pertama, mengharuskan keduanya. Yang meriwayatkan dari Atta, jika dia menyembelihnya dan memakannya, maka ada dua kafarat. Dan sekelompok ulama berpegang dengan pendapat ini. Sedangkan pendapat kedua, kalau dia memakannya, tidak ada balasan atasnya. Malik bin Anas membawakan nas pendapat ini. Abu Umar bin Abdil berkata, pendapat ini yang dipegang oleh seluruh mazhab fikih ulama negeri dan jumhur ulama. Lalu Abu Umar mengarahkan penjelasannya dengan orang yang andai kata dia menginjak binatang buruan, lalu menginjak lagi, kemudian menginjak lagi sebelum dihukum, maka kewajiban atasnya adalah hanya satu hukuman saja. Abu Hanifah berkata, wajib membayar dengan harga yang dimakan. Adapun jika berburu binatang buruan dari orang yang sudah keluar dari ihram, artinya sudah tidak berihram lagi, lalu menghadiahkannya kepada orang yang sedang berihram, maka ulama ada yang berpendapat membolehkannya secara mutlak. Dan mereka tidak memerinci antara apakah binatang tersebut telah diburunya karena tujuan tersebut atau tidak. Adapun yang meriwayatkan pendapat ini adalah Abu Umar bin Abdul Bar dari Umar ibnu Khattab, Abu Hurairah, Az-Zubair dan Al-Awwam. Yang meriwayatkan pendapat ini adalah Abu Umar bin Abdul Bar dari Umar ibnu Khattab, Abu Hurairah, Az-Zubair, dan Al-Awwam, Sa'id bin Jubair dan selain mereka. Dan ulama Kufah juga berpendapat dengan pendapat ini. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya ia ditanya tentang daging buruan yang diburu oleh orang yang sudah keluar dari ihram, artinya sudah selesai ihramnya. Apakah orang yang masih ihram boleh memakannya? Dia berfatwa boleh memakannya. Lalu dia berjumpa dengan Umar ibnu Khattab dan mengabarkan perkara tersebut. Umar menjawab, andai kata engkau berfatwa kepada mereka dengan selain jawaban ini, aku akan memukul kepalamu. Ulama lain berpendapat bahwa untuk orang yang sedang berihram tidak boleh makan binatang buruan secara keseluruhan. Mereka melarangnya secara mutlak berdasarkan keumuman ayat ini. Abdul Razak meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya dia memakruhkan makan daging binatang buruan untuk orang yang sedang berihram. Dan dia berkata, ayat ini bersifat umum, yakni firman Allah Ta'ala, dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. Ini adalah ayat 96 dalam surat Al-Maidah.
Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya ia memakruhkan untuk orang yang sedang berihram makan daging binatang buruan. Dalam keadaan bagaimanapun juga. Sedangkan Ibnu Abdul Bar berkata, dan pendapat ini juga dipegang oleh Tawus bin Jabir bin Zaid dan As-Sauri juga berpegang dengan pendapat ini. Dan telah diriwayatkan seperti hal ini, yaitu dari Ali bin Abi Thalib. Dan Ibnu Abi Jarir meriwayatkannya dari Sa'id bin Al-Musayyab bahwa Ali memakruhkan daging binatang buruan untuk orang yang sedang berumroh, berihram dalam keadaan bagaimanapun juga. Adapun Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hambal dan jumhur ulama berpendapat bahwa jika orang yang sudah keluar dari ihram, jadi dia tidak ihram lagi, dan telah berniat untuk orang yang sedang berihram dengan daging binatang buruan tersebut, maka tidak boleh bagi orang yang sedang ihram memakannya. Berdasarkan hadis riwayat As-Sabu dan bin Jasama, bahwasanya ia menghadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seekor keledai liar, sedangkan beliau sedang berada di Al-Abwa atau di Wadaan, lalu beliau mengembalikannya. Tatkala beliau melihat perubahan yang ada pada mukanya, beliau bersabda, sesungguhnya kami tidak mengembalikannya kepada kamu, melainkan karena kami dalam keadaan berihram. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dan hadis ini memiliki banyak lafaz. Ulama berkata penjelasan dari Nabi Muhammad SAW yang menyangka bahwa dia memburunya karena alasan untuk menghadiahkan, maka beliau mengembalikannya. Adapun jika tidak bermaksud seperti itu, yaitu dengan melakukan pemburuan ini, maka boleh bagi beliau untuk memakannya. Hal itu berdasarkan hadis riwayat Abu Qatadah yang pada saat itu dia berburu keledai liar dan dia sudah keluar dari ihram. Di sini Abu Qatadahnya sudah tidak ihram lagi, lalu dia memburu keledai liar. Artinya tidak, jadi beliau tidak dalam keadaan berihram, dan sahabat-sahabatnya sedang melakukan ihram, sedangkan sahabat-sahabatnya masih melaksanakan ihram. Maka mereka tidak bersikap untuk memakannya. Jadi sahabat-sahabat mereka, ya sahabat-sahabatnya ya tidak bersikap untuk memakannya. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi bersabda, apakah ada di antara salah seorang di antara kalian yang mengisyaratkan kepadanya atau membantu membunuhnya? Mereka menjawab tidak. Maka Nabi SAW bersabda, makanlah. Dan Rasulullah SAW pun makannya. Kisah ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dalam banyak lafaz. Imam Ahmad meriwayatkan, yaitu suatu hadis dari Al-Muttalib bin Abdullah bin Hatham dari Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, binatang buruan laut halal untuk kalian meskipun kalian dalam keadaan berihram, selama kalian tidak memburunya atau diburu untuk kalian. Maksudnya diburu khusus binatang tersebut nanti untuk kalian. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i, di mana mereka berkata, kita tidak mengetahui untuk Muttalib mendengar dari Jabir. Imam Syafi'i meriwayatkan dari jalur Amr bin dari Jabir, lalu berkata, ini adalah hadis yang paling baik dan paling lurus yang diriwayatkan dalam bab ini. Malik meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Bakar dan Abdullah bin Amir bin Rabi'ah. Dan beliau berkata, aku melihat Utsman bin Affan di Al-Arj
dan dia dalam keadaan berikhram pada musim panas. Wajahnya ditutupi dengan beludur arjuan. Kemudian dia membawa daging buruan dan berkata kepada para sahabatnya, "Makanlah." Mereka berkata, "Apakah engkau tidak ikut makan?" Ia menjawab, "Sesungguhnya aku tidak seperti kalian. Sesungguhnya itu adalah binatang buruan karena aku." Sebagai tambahan, Al-Hafiz Ibnu Katsir menyebutkan di sini 4 ayat, yaitu ayat 96, 97, 98, dan 99. Lalu dia menafsirkan, maksudnya di sini Ibnu Katsir menafsirkan paling banyak pada ayat pertama saja hingga sampai pada pembahasan ini, dan tidak menafsirkan kalimat atau ayat-ayat berikutnya. Tidak juga menafsirkan 3 ayat setelahnya. Dan inilah yang terdapat pada setiap manuskrip dan cetakan. Tampaknya dia rahimahullah, Ibnu Katsir rahimahullah, lupa. Jauh sekali kemungkinannya jika ini terjadi. Karena kelupaan orang-orang yang menulis, yang mereka sepakat pada seluruh naskah dengan berlawanan dari sumbernya, maka aku melihat ini sebagai penyempurna kekurangan ini. Untuk menetapkan tafsirnya dari tafsir Imam ulama tafsir, yaitu Ibnu Jarir At-Tabari, dengan sedikit ringkas dan perubahan. Ringkas dalam tafsir itu, maksudnya ringkas dalam tafsir itu sendiri demi menjaga kejelian dalam menjaga ungkapan-ungkapan yang tinggi semampuku. Insya Allah dan dengannya, dengan Allah kita mohon pertolongan. Selanjutnya firman Allah dalam ayat 96 surat Al-Maidah terdapat kalimat, "Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan." Jadi maksud kalimat pada ayat ini adalah takutlah kepada Allah hai manusia, dan berhati-hatilah dengan mentaatinya dari apa yang diperintahkan kepada kalian berupa kewajiban-kewajibannya, dan dengan larangan untuk kalian. Di dalam ayat-ayat ini telah diturunkan kepada Nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad SAW, berupa larangan minum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala dan undian, dan dari dia dan dari mendapatkan binatang buruan darat dan membunuhnya pada saat kalian sedang melaksanakan ihram. Sesungguhnya kepada Allah tempat kembali kalian, maka dia akan menghukum kalian karena kemaksiatan kalian kepadanya, dan akan membalas kalian karena ketaatan kalian padanya. Adapun firman Allah selanjutnya, yaitu pada ayat 97 surat Al-Maidah, yang artinya adalah Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu, sebagai pusat peribadatan dan urusan dunia bagi manusia. Maksud daripada ayat 97 surat Al-Maidah ini adalah Allah telah menjadikan Ka'bah Al-Bait Al-Haram sebagai penopang bagi manusia yang mereka tidak memiliki penanggung jawab berupa seorang pemimpin yang mencegah orang-orang kuat mereka terhadap orang-orang lemah mereka, orang-orang yang buruk terhadap orang-orang yang baik, orang-orang zalim terhadap orang-orang yang dizalimi. Selanjutnya firman Allah dalam ayat 97 surat Al-Maidah, yaitu dalam kalimat, "Dan demikian pula bulan haram, hadyu, qalaid." Selanjutnya firman Allah dalam ayat 97 surat Al-Maidah, yang artinya Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu, sebagai pusat peribadatan dan urusan dunia bagi manusia. Ini takwilnya adalah Allah telah menjadikan Ka'bah Al-Bait Al-Haram sebagai penopang bagi manusia yang tidak memiliki penanggung jawab, yaitu tidak memiliki seorang pemimpin yang dapat mencegah orang-orang kuat terhadap orang-orang yang lemah mereka, atau orang-orang yang buruk terhadap orang-orang yang baik,
atau juga orang-orang yang zalim terhadap orang-orang yang dizalimi. Selanjutnya dalam kalimat berikutnya pada ayat 97 surat Al-Maidah ini, yang artinya dan demikian pula bulan haram, hadyu, qalaid. Itu maksudnya Allah Ta'ala menjadikan ini juga sebagai penopang bagi manusia, sebagaimana telah menjadikan Ka'bah sebagai penopang untuk mereka. Setiap orang dari perkara ini akan merintangi sebagian mereka terhadap bagian yang lain, jika tidak ada penopang yang lain, dan menjadikannya sebagai tanda-tanda untuk agama mereka dan maslahat perkara mereka. Allah Ta'ala telah menjadikan Ka'bah, bulan haram, hadyu. Hadyu di sini maksudnya adalah ternak yang disembelih untuk kurban, dan qalaid sebagai penopang bagi orang-orang yang menghormati demikian dan mengagungkannya dari bangsa Arab ini. Kedudukannya seperti seorang pemimpin yang menegakkan perkara pengikutnya. Adapun Ka'bah, maka seluruhnya adalah daerah haram. Allah menamakannya haram karena pensuciannya kepadanya, yaitu pensucian dari diburunya binatang buruannya, diracik cukanya, atau diikat pohonnya. Demikian halnya Ka'bah, bulan haram, hadyu, dan qalaid ada sebagai penopang perkara bangsa Arab yang dengannya merupakan kebaikan mereka pada masa jahiliyah. Dan pada masa Islam merupakan tanda-tanda haji mereka dan ibadah mereka, serta arah mereka menghadap solat mereka. Jadi arah menghadap solat mereka. Selanjutnya juga kalimat yang ada dalam surat Al-Maidah ayat 97 ini, yaitu kalimat yang artinya yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Takwil firman Allah Ta'ala ini adalah bahwa Allah telah menjadikan untuk kalian, hai manusia, yang demikian sebagai penopang agar kalian mengetahui bahwa barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru untuk kalian adalah untuk maslahat dunia kalian, apa yang telah diadakan dari penopang kalian. Allah Ta'ala Maha mengetahui apa-apa yang bermanfaat untuk kalian dan apa-apa yang membuat mudarat bagi kalian. Sesungguhnya Allah juga mengetahui seluruh apa yang ada di langit dan bumi dan apa yang ada kebaikan padanya, baik dalam waktu dekat atau dalam jangka panjang. Di samping itu agar kalian mengetahui bahwa Allah Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang luput sedikit pun darinya, dan urusan-urusan amalan-amalan kalian, dari urusan-urusan dan amalan-amalan kalian, Allah akan memperhitungkannya bagi kalian hingga memberikan balasan orang yang baik di antara kalian dengan karena kebaikannya, dan membalas orang yang jahat di antara kalian karena kejahatannya. Selanjutnya firman Allah dalam ayat 98 surat Al-Maidah yang artinya ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Adapun takwil dari ayat 98 surat Al-Maidah ini adalah untuk mengatakan bahwa ketahuilah bahwa Tuhan kalian itu adalah zat yang Maha mengetahui apa yang ada di langit dan ada di bumi. Jadi tidak ada yang tersembunyi dari Allah berupa amalan-amalan kalian yang sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Berat hukumannya terhadap orang yang bermaksiat dan terus-menerus melakukannya. Allah Maha Pengampun terhadap dosa-dosa orang yang taat dan kembali kepadanya. Maha Penyayang untuk menghukum apa yang telah lewat dari dosa-dosa seseorang setelah bertaubat. Selanjutnya firman Allah pada ayat 99 surat Al-Maidah yang berbunyi, yang artinya kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan. Ayat ini adalah ancaman dan peringatan keras dari Allah. Dia berfirman bahwa tidaklah kewajiban para
pada Rasul yang telah Dia utus mereka kepada manusia, melainkan untuk menyampaikan ajaran agama Allah kepada mereka. Lalu hanya kepada Allah diserahkan pahala ketaatan para hamba, dan Allah yang akan menghukum para pelaku kemaksiatan. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah, baik orang yang taat di antara manusia yang menerima ajaran agama Allah maupun yang bermaksiat yang menolak ajaran agamanya. Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang dikerjakan oleh manusia, lalu menampakkannya dengan anggota badannya dan mengucapkan dengan lisannya, serta apa yang manusia sembunyikan dalam diri-diri mereka berupa keimanan dan kekafiran, atau keyakinan dan keraguan, serta kemunafikan. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari Allah Ta'ala berupa isi hati dan perbuatan jiwa semua makhluk yang berada di langit dan di bumi. Di tangannya pahala dan hukuman, maka dia harus ditakuti dan tidak boleh dilanggar perintahnya. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.